Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Darmawan sebagai penyuluh dari Kabupaten Kendal. Kali ini saya akan menyampaikan eh, info tentang perbaikan manajemen pakan untuk memperbaiki kualitas ikan koi menjadi lebih bagus. Nah, tujuan dari pemberian info ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ikan koi agar mencapai grade A. Tujuan khususnya untuk memperbaiki manajemen kualitas dari pakan koi tersebut. Warna merupakan indikator keindahan ikan hias, termasuk pada ikan koi. Warna yang menarik menjadikan ikan koi menjadi nilai jual yang sangat tinggi. Warna yang indah pada ikan terjadi karena jumlah dan letak sel pigmen atau kromatofor pada lapisan epidermis. Untuk mendapatkan warna pada ikan koi, maka pakan yang diberikan harus mengandung zat atau senyawa yang disebut karotenoid. Metode perbaikan kualitas pakan ikan koi. Metode yang digunakan untuk menghasilkan warna ikan koi dengan kualitas grade A, yaitu dengan peningkatan kualitas pakan. Pakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas ikan koi yaitu pakan yang mengandung spirulina. Tetapi spirulina harganya cukup mahal. Spirulina pada pakan juga dapat diganti dengan bahan yang terdapat di sekitar, misalnya tepung kulit buah naga. Untuk dapat meningkatkan warna pada ikan koi, maka pakan yang diberikan harus mengandung zat atau senyawa yang dinamakan karotenoid. Sumber karotenoid dapat dihasilkan dari buah-buahan, sayuran, dan hewani. Bahan-bahan yang dipilih untuk dijadikan sebagai bahan pewarna pada pakan ikan harus mudah didapatkan dan ketersediaannya melimpah, agar bahan yang digunakan tidak terlalu mahal. Bahan yang kami pilih yaitu buah naga merah yang berwarna menarik. Semakin merah warnanya maka semakin banyak unsur beta karotennya. Kandungan karotenoid pada buah naga. Kandungan karotenoid yang terdapat pada buah naga merah sangat efektif terhadap peningkatan warna pada ikan mas atau ikan koi. Kandungan nutrisi tepung buah naga. Nah, ini terdapat tabel kandungan nutrisi tepung kulit buah naga. Bisa dilihat kadar airnya segitu 10,79% dan kadar abu protein lemak serat kasar segitu. Metode pembuatan pakan dengan penambahan tepung kulit buah naga. Nah, ini persiapan yang alat dan bahan yang akan digunakan. Penghalusan atau penepungan bahan tambahan, pembuatan formulasi pakan, penimbangan bahan sesuai dengan formulasi pakan, pencampuran bahan, pengaringan dan penyimpanan pakan, pencetakan sesuai dengan ukurannya. Pembuatan tepung kulit buah naga. Pembuatannya yaitu kulit buah naga dipisahkan dari buah naga merah secara manual. Kulit buah naga selanjutnya di-blanching selama 1 hingga 2 menit. Setelah proses blanching, kulit buah naga dihancurkan dalam food processor untuk memperluas permukaan sehingga proses pengeringan akan semakin cepat. Kemudian kulit buah naga dikeringkan dalam oven bersuhu 60 derajat Celcius selama 20 jam. Kemudian dihaluskan menggunakan blender dan diayak menggunakan ayakan dengan ukuran 40 mesh.
Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ya, lanjut berarti ya. Pembuatan pakan. Selanjutnya, bagian penghalusan bahan baku. Bahan baku yang masih kasar dihaluskan terlebih dahulu menggunakan alat penggiling atau penumbuk. Kemudian hasil gilingan diayak hingga didapatkan tepung yang halus. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang agar bahan lebih mudah digiling. Sebaiknya bahan dijemur terlebih dahulu sampai dapat digiling. Setelah bahan baku halus, barulah dilakukan penakaran atau penimbangan. Proses pencetakan. Nah, ini ada proses pencetakannya. Adonan dimasukkan ke dalam mesin, biasanya pakai grinder. Nah, itu digiling, dimasukin, nanti dicat. Nanti langsung otomatis sesuai dengan ukurannya. Kalau enggak, pelleting secara manual menggunakan tangan, tapi ukurannya tidak beraturan hasilnya. Nah, ini contoh bentuk pakan. Ada yang model pelet segini bundar, dan ada yang model peleting panjang. Nah, ini proses pengeringannya. Ini proses pengeringan secara manual dilakukan di bawah matahari. Ya, terima kasih. Nah, cukup sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Present. Oh ya, Dewi Rusmiati. Oke, perkenalkan saya Dewi Rusmiati dari Pembudidaya Asam Cilacap. Izin bertanya, Pak, selain kulit buah naga, apakah ada bahan alami yang dapat digunakan untuk dicampurkan ke pakan koi? Soalnya di Cilacap, di daerah saya, untuk buah naga sendiri, di Oh ya, sama-sama. Oh, Cilacap ya. Pertanyaannya tadi selain buah naga, ya, buah-buahan atau sayur-sayuran yang mengandung karoten itu bisa dijadikan bahan campurannya. Ya, misal wortel atau kentang, labu, terus ada apel, itu juga bisa. Nah, itu jawabannya. Gimana, Mbak Dewi? Apakah terjawab? Iya, Pak, bisa. Berarti bisa pakai wortel ya, Pak? Iya, bisa. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ayo, ada yang bertanya? Uh, Saya izin bertanya, Pak. Dinda, oh ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Rahmaningsih. Saya petani ikan dari Bengkulu, Pak. Saya mau izin bertanya, untuk mendapatkan tepung buah naga itu apakah kita harus membuatnya sendiri, Pak? Mengingat saya pribadi tidak mempunyai mesin penghalus, Pak. Jadi apakah tepung buah naga tersebut ada yang menjualnya yang udah menjadi tepung, Pak? Terima kasih, Pak. Ya,
Langsung saya jawab aja ya. Untuk mendapatkan tepung buah naga, kita bisa buat sendiri, yaitu dengan cara seperti tadi yang di awal, dihaluskan di blender, atau di pasarnya biasanya juga ada yang menyediakan pembuatan tepung-tepung. Kalau kita ambil dari online sendiri, belum pasti ada yang sesuai kita inginkan, karena kita tidak tahu prosesnya. Nah, sedangkan kalau kita beli dari luar, pasti akan memakan biaya yang lebih daripada kita menghaluskan sendiri, sehingga dapat menekan biaya yang dikeluarkan kalau pembuatan sendiri. Apakah terjawab, Mbak Dinda dari Bengkulu? Iya Pak, terjawab. Jadi bisa menggunakan blender ya Pak, dan Iya, peralatan lainnya. Baik Pak, terima betul. kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya, uh, Novia dulu. Ayo, Novia Dwi Lestari. Monggo. Iya Pak, saya Novia, petani ikan dari Pati. Nah, saya mau nanya Pati. Pak, kan musim-musim ini tuh musim yang nggak tentu gitu loh Pak, buat penjualan ikan. Nah, kalau ikan yang udah di pasar itu nggak laku tuh gimana ya Pak solusinya? Soalnya pusing Pak, nggak laku terus mau digimanain lagi. Mohon sarannya Pak, gimana? Makasih. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya, suaranya agak ramai tadi. Banyak peliharaannya soalnya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Tidak apa-apa. Tadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan di budidaya selama pandemi ini jika yang di ikan yang dijual tidak laku ya? Iya Pak, begitu. Ya, pertama dipasarkan kembali dengan cara S3 marketing. Bagaimana Anda cara menarik minat penjualnya? Ya, bisa secara online diposting dengan harga anak SD, harga anak TK. Itu pasti banyak penjualnya, apalagi pasti reseller atau pengepul. Memang ikan konsum, pengepul pasti akan datang ke lokasi untuk melihat apakah barang tersebut benar-benar murah atau cuman marketingnya saja. Nah, kalau tetap tidak laku, ya ditawarkan ke reseller terdekat di sekitar atau di toko-toko ikan hias di dekat daerah Anda di Pati. Nah, dijual, harganya diturunkan namun tidak rugi, atau harga yang sepantasnya saja. Terjawab Mbak Novia? Jadi kayak misal sesuai sama kualitas ikannya aja gitu ya Pak ya? Iya, kualitas grade A dijual harga 10.000. Nah, itu nggak sesuai. Iya iya Pak. Terima kasih Pak, sangat membantu. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada Hasbi Asidiki. Monggo. Ini Hasbi raise hand. Sebelumnya suara saya masuk. Masuk.
Agak putus-putus tadi. Nama saya dari aliansi budidaya ikan dari Desa Kapure, Pak. Saya mau nanya, Pak, Ya. terkait masalah pemasaran ataupun penjualan dari ikan koi sendiri, Pak. Seperti yang kita ketahui kan, Indonesia ini kan lagi terdampak dari pandemi virus corona. Untuk pemasaran atau penjualannya itu, apakah ikan koi ini ada dampaknya, Pak? Dalam bentuknya ada atau lebih menurun atau bahkan meningkat, Pak? Dan akhir 8 bulan terakhir ini kita sekarang yang menjalani work from home, Pak. Oh ya, bisa. Terima kasih Mas Hasbi pertanyaannya. Ini bagaimana pemasaran kondisi pandemi ya berarti ya? Pemasaran. Ya, kurang. Jadi di selama pandemi ini di semua daerah itu cara tiba-tiba muncul pembudidaya baru, entah itu ikan hias dari cupang, predator, atau koi yang paling banyak tapi di cupang dan predator. Di ikan koi pemasarannya ini sebenarnya meningkat, tetapi masyarakat yang baru mengenal koi itu agak kaget dengan harga koi yang dipilihnya. Kadang mereka itu mintanya ikannya bagus, ikan yang kualitasnya bagus, merah putih, proporsi yang bagus. Tapi mereka tidak tahu bahwa kualitas ikan itu grade A, sehingga melihat ikan tersebut orang itu kaget. Nah, kalau kita dapat memasarkan, menarik pembeli tersebut, menarik pembeli agar mengetahui kualitasnya, pasti penjualan dari ikan koi ini akan meningkat. Tapi jika kita tidak dapat menarik peminat, pasti turun. Selama pandemi ini seperti itu. Apakah terjawab Mas Hasbi? Iya. Oh ya. Selanjutnya Mbak Kirby Yuliana Martanti. Iya, Pak. Bentar, Pak. Tapi Oh ya. Insya Allah baterai. Pak mau tanya, kan koi itu banyak sih jenisnya. Terus yang paling banyak diminati di pasaran itu ciri-cirinya apa sih? Oh, koi yang paling banyak diminati di pasaran ya? Iya, Pak. Maaf, ini suaranya agak putus-putus.
Ya Pak, maaf Pak, sinyalnya ada kendala sinyal. Ikan koi yang diminati di pasaran itu ikan koi grade A pastinya. Grade A memiliki warna yang bagus, kayak kokaku yang memiliki corak 3 step atau 4 step. Terus tanco, ikan tanco yang bendera Jepang itu di kepalanya yang melingkar. Itu yang warnanya merah seperti darah itu pasti paling diminati. Selain dari corak dan warnanya, itu ikannya tidak cacat. Ya, tapi dari kualitas seperti itu pasti ada harganya. Sehingga banyak yang turun ke grade B, tapi masih memiliki ciri-ciri yang seperti tadi, memiliki warna yang bagus, corak, dan tidak cacat. Terjawab, Mbak Gerbi? Ya Pak, lalu untuk perbedaan grade A sama grade B apa ya Pak? Perbedaan grade A dan grade B, kalau grade A itu dari jumlah coraknya, apakah itu bersih atau tidak, dan apakah itu tersambung, ngeblok atau tidak. Jika ngeblok itu pasti tidak dapat dimasukkan dalam grade. Dan apabila cacat itu juga tidak bisa dimasukkan dalam grade A karena penjualan dari grade A pasti akan turun. Kalau grade B itu ya itu warnanya ngeblok satu warna atau di ikannya. Bentar, saya contohkan. Baik Pak, Masih ada. terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya Iswindah Mugia. Ya Pak, saya mau tanya Pak. Saya Iswindah Oh, Mugia ini dari, perempuan ya? iya, Bapak kira saya laki-laki Pak. Oh iya, Saya dari maaf. Purwakarta. Saya mau tanya Pak, dari yang saya dengar-dengar ceramah tadi, kok kayaknya ikan koi banyak banget diminati ya Pak. Alasannya itu kenapa ya Pak? Ya, gimana ya? Ikan koi keren sih sebenarnya. Dari coraknya itu, terus ya ikan koi itu perenangnya tidak terlalu aktif kalau di kolam. Orang kalau melihat ikan koi itu pasti senang. Apalagi waktu kita memberi makan. Kalau ikan itu sudah jinak, pasti akan mengumpul ke tangan. Dan selain itu, ikan koi ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi jika memiliki kualitas yang bagus. Kalau kualitasnya kurang ya penjualannya tinggi, tapi keuntungannya tidak setinggi dengan kualitas yang grade A. Ada kualitas, ada harga. Bagaimana, Mbak Indah? Udah terjawab? Oh iya Pak. Iya Pak, makasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya? Ini ada Ike Agustin. Ike Agustin Hartanto. Halo Pak, perkenalkan Halo. saya Ika Agustin, Pak, dari Pembudidaya Klaten. Saya izin bertanya. Ini kan ikan koi kan sangat diminati banyak orang ya Pak. Nah, dalam penjualan online yang saya lakukan itu juga sangat membludak gitu pesanannya. Nah, tapi saya masih bingung Pak untuk sistem pengangkutannya agar aman sampai tujuan dan ikan tidak mengalami stres itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Hmm,
Masalah pengiriman ya sama-sama. Pengiriman secara online. Pemasaran secara online, pengirimannya bagaimana? Ya, menggunakan ekspedisi diutamakan yang sehari saja. Seperti menggunakan kereta untuk mengurangi guncangan dan menghemat waktu. Nah, untuk penanganan pada ikannya sendiri, minimal H-1 pengiriman ikan dipuasakan terlebih dahulu. Dan keadaan ikan sehat tidak sakit, karena jika ikan sakit waktu di perjalanan dapat dipastikan 80% ikan tersebut akan mati karena kehabisan oksigen. Dan penyakit yang dibawa oleh ikan tersebut akan tersebar di plastik tersebut. Setelah itu sebenarnya bisa menggunakan anestesi atau pembiusan, tapi tidak dianjurkan jika belum terbiasa karena dosis yang terlalu tinggi juga dapat mengakibatkan ikan tersebut mati. Untuk packing ikannya sendiri, air yang digunakan sepertiga plastik, sisanya oksigen. Di plastik dengan plastik yang tebal, dimasukkan ke dalam kardus atau box styrofoam agar aman. Ya kurang lebih seperti itu. Untuk pengiriman yang diutamakan itu menggunakan kereta. Tapi jika di daerah tersebut tidak dapat stasiunnya, tidak terdapat stasiun untuk pengiriman itu penerimaan hewannya, ikan tersebut, hewan atau ikan tersebut, dapat menggunakan travel atau bus. Namun akses selama pandemi ini agak susah untuk mencari travel atau bus tersebut. Tidak dianjurkan menggunakan ekspedisi secara umumnya JNT itu, karena itu menghabiskan waktu lebih dari 2 hari. Seperti itu. Apakah terjawab? Baik, Pak. Terjawab. Kalau boleh saya ulangi ya Pak, nanti mohon dikoreksi kembali. Ya, Jadi boleh. pengirimannya itu dianjurkan yang ekspedisinya sehari, lebih ditekankan kereta, travel atau bus. Terus ikannya H-1 harus puasa dulu ya. Ikan Ya. sehat, terus apa? Plastik tebal dimasukkan ke styrofoam, airnya sepertiga dan sisanya oksigen. Seperti itu ya Pak. Betul. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada Frians di Yogi Putra Sihite. Baik, terima kasih waktunya, Pak. Ya, Perkenalkan, saya sama-sama. Rians Yogi Putra Sihite dari pembudidaya di Medan, Sumatera Utara. Pertanyaan saya Dan gini, di slide terakhir itu kan ada 2 jenis cara pengeringan, yaitu dengan oven dan pengeringan dengan matahari. Nah, dalam pengeringan di bawah sinar matahari langsung, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan pada proses tersebut? Terima kasih. ya, proses pengeringan. Kalau proses pengeringan tergantung dari kondisi cuaca saat itu. Dianjurkan dimulai dari jam 9 sampai pakan tersebut benar-benar kering atau konstan, supaya pakan tersebut tidak cepat rusak. Nah, di proses pengeringannya pakannya disebar terlebih dahulu, diratakan, jangan sampai bertumpuk-tumpuk, karena pasti yang bertumpuk yang di bawahnya pasti tetap tidak merata keringnya. Kalau soal berapa lama tergantung dari cuaca tersebut, apakah panas atau mendung. Kalau panas lebih cepat. Terjawab, Frians? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oh ya, sama-sama. Selanjutnya, wah banyak banget ya yang tanya ya ternyata. Rio Panjaitan.
Pak. Saya Rio Panjaitan dari Medan. Saya ingin bertanya Dari Medan soal juga. mengenai budidaya koi. Yang saya tanyakan bagaimana dalam budidaya koi ini kita dapat menjaga kualitas agar tetap terjaga sehingga kualitas ikan juga dapat menghasilkan ikan yang benar-benar memiliki kualitas yang memiliki nilai jual yang tinggi, Pak. Bisa diulangi lagi agak pelan. Saya menanyakan terkait manajemen kualitas airnya, Pak. Bagaimana kita Oh, dapat manajemen. menjaga dan manajemen kualitas airnya agar kita dapat menghasilkan koi yang berkualitas. Oh, ya, menjaga kualitas air. Kalau menjaga kualitas air ya dimaksimalkan, difilter jika tidak ingin menguras tiap minggu atau tiap 2 minggu atau 3 minggu, karena itu dapat menguras waktu dan tenaga. Filter yang digunakan seperti batu zeolit, batu gombong, tapi tidak disarankan menggunakan zeolit karena jika posisi hujan kita menggunakan garamnya terlalu banyak, tersebut dapat melepas amoniaknya. Selanjutnya di chamber kedua bisa menggunakan jaring atau media yang lebih padat, jaring, busa, atau apa itu namanya, biofoam atau enggak japmat. Yang lebih murah itu menggunakan jaring, dapatnya 1 kilo itu dapat dibagi di beberapa tempat, juga bisa dipakaikan wadah jaring agar lebih rapi penataannya. Yang selanjutnya menggunakan biobol, media kimianya biobol atau karang jahe itu juga bisa, tapi lebih bagus menggunakan biobol. Tapi penggunaan itu tidak efektif jika tidak ada bakteri starter, agar lebih bagus diberi bakteri starter di filter tersebut agar untuk menguraikan amoniaknya lebih mudah. Selain itu tidak dianjurkan pengurasan kolam budidaya 100% air diganti semua. Kalau dalam koi itu ya semua ikan, pengurasan itu cuma 15%, lalu diisi air baru lagi. Kalau sudah kotor sekali, walaupun diganti air tetap di situ kolamnya kotor, berarti perlu pembersihan filternya. Filter diambil, disemprot, jangan dipakaikan sabun, nanti dimasukkan kembali ke filternya, ke wadah chambernya. Apakah terjawab, Mas Rio? Pak, makasih ya, Pak. Oh ya, sama-sama. Masih ada 2 penanya lagi. Siapa ini? Diastuti Nur Alfianti. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Wah, sangat terdengar jelas sekali. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diastuti Nur Alfianti dari pembudidaya di Sukoharjo. Pertanyaan saya, apakah penggunaan pakan yang dicampur dengan tepung buah naga itu apakah efektif untuk meningkatkan kualitas ikan koi menjadi grade A? Seperti itu. Apakah efektif? Pakan itu efektif. Ya, cukup efektif jika proses pembuatannya itu benar, proses pengeringannya itu benar, dan tidak merusak dari bau khas dari pakan tersebut. Ikan koi itu sangat suka dengan bau yang amis. Jika proses percampurannya itu tidak benar,
atau proses pencampuran dari tepung buah naga tersebut tidak benar, nanti bau khas pakan ikan koi ini akan hilang. Jadi ikan koi akan mengurangi minat dari pakan tersebut. Apakah terjawab? Ya, terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada Nabila Putri Ananda Sari. Iya Pak, terima kasih Pak. Apakah terdengar Pak? Terdengar. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Anandasari dari pembudidaya ikan asal Pati seperti Ibu Novia tadi Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, iya, tadi kan dijelaskan ya Pak, kalau pakannya dipakein buah naga buat ningkatin kualitas dari ikan koi itu sendiri ya Pak. Nah, bagaimana apabila yang ingin saya tingkatkan itu bukan hanya dari kualitas segi warnanya aja Pak, tapi juga dari segi pertumbuhannya. Nah, pakan yang efektif buat ningkatin keduanya itu yang bagaimana ya Pak? Terima kasih. Yang meningkatkan segi pertumbuhan dan kualitas, benar Mbak Nabila? Ya Pak, benar sekali seperti itu. Di ikan koi ini ada yang namanya pakan campuran yang sudah mengandung pakan warna dan pakan pertumbuhan. Dan pakan pertumbuhan pasti memiliki protein tinggi, dan pakan warna itu berarti di dalam pakan tersebut ada kandungan entah itu karoten atau spirulina ya, dan lain-lainnya yang dapat meningkatkan kualitas warna tersebut. Dengan melakukan pemberian yang kaya akan kandungan protein dan karoten, pakan tersebut akan meningkatkan pertumbuhan dan warna dari ikan tersebut. Pakan protein minimum itu 32%. Menggunakan lebih dari itu bisa dapat mempercepat pertumbuhannya. Nah, untuk pakan warna tinggal dicampur saja dengan dengan bahan alami yang mengandung chlorella atau spirulina itu, atau dari yang tadi dijelaskan buah naga yang mengandung karoten tersebut, atau wortel juga bisa dicampurkan ke dalam pakan yang memiliki protein tinggi tersebut. Serta dari hasil tersebut akan meningkatkan kualitas ikan koi dan proses pemasarannya lebih mudah. Apakah terjawab, Nabila? Iya Pak, terjawab, sangat terjawab. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ada yang bertanya lagi? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Sudah, Pak. Oh, sudah. Jika sudah, saya akhiri saja ya. Terima kasih yang telah datang, yang telah menghadiri di Teams ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Acara ini dapat terlaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
Makasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. sama-sama.